Frankfurt puncaki klasemen UCL pekan pertama. Rashford bawa Barca kalahkan Newcastle. Haaland cetak 50 gol UCL tercepat. Jose Mourinho kembali latih Benfica. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Persib versus Lyon di City Sailor di AFC Champions League 2 Grup G berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api. Persib unggul lebih dulu di menit ke-47 lewat aksi Sadil Ramdhani. Tekanan tim tamu akhirnya berbuah hasil di menit ke-90+2. Umpan Lestine disundul Tai menjadi gol, menyamakan skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin di Grup G, sementara Bangkok United memimpin dengan 3 poin. Laga klub Brugge versus Monaco di UEFA Champions League berlangsung di Jan Breydel Stadion. Klub Brugge akhirnya memimpin pada menit ke-32 lewat Nicolo Tresoldi. Hanya beberapa menit kemudian, Rafael Oyandika menambah gol kedua dari situasi sepak pojok. Van Aken menutup pesta gol babak pertama dengan sundulan cantik untuk membawa Blau Zwart unggul 3-2. Di babak kedua, Mamadou Diakon menambah gol keempat Brugge menit ke-75 memanfaatkan serangan balik. Monaco hanya bisa membalas lewat gol Ansu Fati di penghujung laga. Pertandingan berakhir 4-1 untuk klub Brugge. Dengan hasil ini, klub Brugge mengoleksi 3 poin di peringkat ketiga klasemen, sementara Monaco tertahan di dasar dengan raihan 0 poin. Laga Bayer Leverkusen versus Copenhagen di fase grup Liga Champions berlangsung di Telia Parken. Di menit ke-9, Copenhagen berhasil unggul lebih dulu lewat Jordan Larsen. Drama terjadi di 10 menit terakhir. Grimaldo akhirnya menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas di pojok kanan atas. Tapi keunggulan itu tak bertahan lama. Robert Silva kembali membawa Copenhagen unggul lewat sundulan. Leverkusen tak menyerah dan gol Claudio Echeverri yang sempat memantul memastikan skor berakhir imbang 2-2. Dengan hasil ini, Leverkusen memulai kampanye fase grup dengan 1 poin, sementara Copenhagen harus puas berbagi angka. Laga Sporting versus Caira di Liga Champions berlangsung di Stadion Alvalade. Pada menit ke-43, Sporting membuka keunggulan lewat sepakan Trincao. Memasuki babak kedua, Sporting makin ganas. Trincao kembali menjebol gawang Caira di menit ke-64. Lalu Alisson Santos menambah gol di menit ke-66. Hanya berselang 1 menit, giliran Giovanni Cuenda yang mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kedudukan menjadi 4-0. Kairat baru bisa membalas di menit ke-85 lewat sepakan Ed Nilsson. Namun gol itu hanya jadi penghibur. Dengan hasil ini, Sporting mengoleksi 3 poin di peringkat keempat klasemen, sementara Kairat tertahan di posisi ke-33 dengan 0 poin. Laga Frankfurt versus Galatasaray di Liga Champions berlangsung di Dus Jibang Park. Pada menit ke-8, Galatasaray sempat bikin kejutan lewat gol Yunus Akgun. Namun di menit ke-37, Frankfurt menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Davinson Sanchez. Tuan rumah makin terginas, jelang turun minum, Kan Uzun bikin gol di menit ke-47, lalu Wilfried Singo menambah skor menjadi 3-1 di menit ke-49. Masuk babak kedua, Frankfurt tetap tajam, Jonathan Burkhardt menanduk bola di menit ke-66, skor melebar 4-1. Pesta gol ditutup Ansgar Knauf di menit ke-75 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Galatasaray. Dengan hasil ini, Frankfurt mengoleksi 3 poin di peringkat pertama klasemen, sementara Galatasaray tertahan di dasar dengan masih 0 poin. Kan Uzun terus menunjukkan ketajamannya bersama Eintracht Frankfurt di awal musim ini. Striker berusia 19 tahun itu mencatat kontribusi gol beruntun, mulai dari 1 assist saat melawan Angers, lalu 1 gol dan 2 assist kontra Werder Bremen. Laju apiknya berlanjut dengan gol ke gawang Hoffenheim dan Bayer Leverkusen. Puncaknya, Uzun mencetak gol perdana di Liga Champions kala Frankfurt menang atas Galatasaray. Dengan catatan awal seperti ini, Uzun tampaknya siap memberi dampak besar bagi Frankfurt musim ini. Laga Barcelona versus Newcastle di Liga Champions digelar di Saint James Park. Barca yang memecah kebuntuan di menit ke-58, umpan Koundé disambut tandukan Rashford menjadi gol. Di menit ke-67, Rashford kembali bikin gol. Bola jatuh di kakinya, lalu dilepaskan tembakan jarak jauh yang menghujam gawang Pope. Newcastle sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-90. Umpan Murphy dari kanan dituntaskan Anthony Gordon. Dengan hasil ini, Barcelona mengoleksi 3 poin di peringkat ke-12 klasemen, sementara Newcastle tertahan di posisi ke-26 dengan 0 poin. Marcus Rashford langsung menorehkan catatan emas bersama Barcelona di Liga Champions. Pemain asal Inggris berusia 27 tahun ini menjadi pemain Inggris kedua yang tampil untuk Barca dalam kompetisi Eropa utama setelah Gary Lineker. Ia juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol untuk Blaugrana di kompetisi Eropa bergengsi tersebut.
Gol tersebut juga memutus puasa gol Rashford di Liga Champions sejak 2021. Ia sekaligus menambah rekor pribadinya dengan 10 kontribusi gol melawan Newcastle, yakni 7 gol dan 3 assist. Laga Manchester City versus Napoli di Liga Champions berlangsung di Etihad Stadium. Napoli sial di menit ke-21, Giovanni Di Lorenzo diganjar kartu merah usai melanggar Erling Haaland. Unggul jumlah pemain, City terus menekan tapi belum bisa bikin gol sampai jeda. Di menit ke-56, kebuntuan pecah, Haaland bikin skor 1-0. 9 menit berselang, giliran Jeremy Doku yang mencatatkan namanya di papan skor. City unggul 2-0. Dengan hasil ini, Manchester City mengoleksi 3 poin di peringkat ke-9 klasemen, sementara Napoli tertahan di posisi ke-32 dengan 0 poin. Erling Haaland kembali mencatatkan rekor luar biasa di Liga Champions. Striker Manchester City itu resmi menembus 50 gol hanya dalam 49 penampilan, seperti diumumkan UEFA di situs resminya. Catatan ini membuat Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai setengah abad gol, melewati rekor Ruud van Nistelrooy yang butuh 62 laga. Dengan rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan, Haaland juga unggul jauh dibandingkan nama besar lain seperti Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Cristiano Ronaldo. Pencapaian ini mengukuhkan statusnya sebagai predator paling efisien di pentas Eropa. Gianluigi Donnarumma memulai kiprahnya bersama Manchester City dengan catatan bersih, clean sheet pada 2 pertandingan pertamanya. Debut di derby melawan Manchester United berakhir dengan kemenangan 3-0, di mana dia melakukan penyelamatan dan penjaga gawang tetap rawan. Kemudian dalam laga perdana Liga Champions melawan Napoli, City menang 2-0 dan Donnarumma kembali mempertahankan clean sheet sekaligus menunjukkan stabilitas di bawah Mister. Ia menyebut sebutan rekan tim di City seperti keluarga, membuatnya merasa sudah berada di klub bertahun-tahun. Lionel Messi dilaporkan semakin dekat untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan Inter Miami. Menurut laporan ESPN, striker asal Argentina berusia 38 tahun itu diharapkan segera menyetujui perpanjangan kontrak dengan klub asal Amerika Serikat tersebut, tempat ia bermain sejak musim panas 2023. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kontrak baru Messi akan dilanjutkan ke Major League Soccer MLS untuk persetujuan akhir setelah ditandatangani. Sejauh ini, Messi telah mencetak 20 gol dan 9 assist dalam 21 pertandingan MLS musim ini. Jose Mourinho resmi kembali menjadi pelatih Benfica, menggantikan Bruno Lage yang dipecat setelah kekalahan 3-2 dari Karabakh di Liga Champions. Mourinho menandatangani kontrak 2 tahun hingga akhir musim 2026-2027 dengan klausul yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak 10 hari setelah pertandingan terakhir musim ini. Kembalinya Mourinho ke Benfica, tempat ia memulai karir kepelatihannya pada tahun 2000, disambut antusias oleh para pendukung. Mourinho akan memulai debutnya sebagai pelatih Benfica dalam pertandingan Liga Portugal melawan AVS pada 21 September. FC Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa Josip Stanisic akan absen selama beberapa pekan setelah mengalami cedera pada pertandingan pembuka Liga Champions melawan Chelsea Rabu lalu. Pemain bertahan asal Kroasia tersebut mengalami robekan sebagian pada ligamen medial di lutut kanan. Diagnosis ini dikonfirmasi melalui pemeriksaan oleh tim medis klub. Stanisic digantikan oleh Sacha Boey pada menit ke-51 pertandingan tersebut. Saat ini belum ada perkiraan pasti mengenai durasi pemulihan karena hal ini akan bergantung pada proses penyembuhan cedera tersebut. Paris Saint-Germain dipastikan absenkan 4 pemain kunci saat menjamu Marseille pada Minggu menyusul cedera yang menimpa skuadnya. Ousmane Dembélé gagal tampil karena cedera otot, sementara Désiré Doué absen akibat cedera pada awal bulan ini, sebagaimana dikonfirmasi situs resmi PSG. Bek Lucas Beraldo masih menjalani perawatan cedera lutut, dan gelandang Joao Neves menepi akibat cedera hamstring yang didapat saat kemenangan 4-0 atas Atalanta. Pelatih Luis Enrique harus menata strategi baru, namun PSG tetap bertekad menjaga momentum di Ligue 1. Supercoppa Italiana 2025-2026 akan digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Desember mendatang. Turnamen ini mempertandingkan 4 tim, AC Milan, Inter Milan, Napoli, dan Bologna. AC Milan sebagai juara bertahan akan menghadapi Napoli pada Kamis 18 Desember. Pada Jumat 19 Desember, Inter akan bertanding melawan Bologna. Final akan berlangsung pada Senin 22 Desember. Turnamen ini kembali menggunakan format Final Four yang pertama kali diterapkan pada edisi sebelumnya. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Al Awal Park, Riyadh. Jamie Vardy menjalani debutnya di Serie A bersama Cremonese menghadapi Hellas Verona. Masuk di menit ke-58, Vardy tampil selama 30 menit dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol. Namun usai pertandingan, Vardy melaporkan adanya ketidaknyamanan fisik. Menurut laporan La Provincia, tes medis menunjukkan adanya kelelahan otot.
Cremonese kini tengah menunggu hasil tes medis lebih lanjut untuk menentukan apakah Vardy dapat tampil pada laga kandang melawan Parma pada Minggu. Manajer Davide Nicola berharap Vardy dapat segera pulih. Real Madrid telah menerima keputusan Komite Disipliner Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF yang menolak banding atas kartu merah yang diterima Dean Huijsen saat pertandingan melawan Real Sociedad. Dalam laga tersebut, Huijsen diusir keluar lapangan pada menit ke-31 setelah menjatuhkan Mikel Oyarzabal. Meski Komite Teknis Wasit CTI berpendapat bahwa kartu kuning lebih tepat, RFIF menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya wewenang wasit. Dengan ditolaknya banding ini, Huijsen dipastikan absen dalam pertandingan La Liga berikutnya melawan Espanyol pada 20 September 2025. Crystal Palace dikenakan denda sebesar 10.000 euro, sekitar 170 juta rupiah, oleh UEFA setelah supporter mereka mengibarkan spanduk bertuliskan UEFA Mafia dengan logo UEFA yang dimodifikasi pada laga playoff Liga Konferensi Eropa melawan Fredrikstad pada Agustus lalu. Spanduk serupa juga muncul di Wembley saat Community Shield dan Stadion Stamford Bridge saat laga Premier League melawan Chelsea. Aksi ini merupakan protes atas keputusan UEFA yang menurunkan Palace dari Liga Eropa ke Liga Konferensi Eropa karena pelanggaran aturan kepemilikan klub ganda. Liverpool menghadapi Derby Merseyside dengan catatan positif di sisi kebugaran pemain. Curtis Jones menjadi satu-satunya pemain yang tercatat cedera sebelum pertandingan melawan Everton yang masih dalam pemulihan akibat cedera ringan yang didapat saat melawan Arsenal sebelum jeda internasional. Pelatih Arne Slot sebelumnya mengonfirmasi bahwa Jones tidak tampil dalam pertandingan melawan Atletico Madrid dan kemungkinan besar juga absen saat melawan Everton. Namun, Slot berharap Jones dapat kembali berlatih bersama tim dan tersedia untuk pertandingan berikutnya. West Ham United tengah mempertimbangkan perubahan pelatih kepala setelah hasil buruk di awal musim. Menurut laporan dari Football Insider, klub asal London tersebut telah menghubungi Frank Lampard yang saat ini melatih Coventry City di Championship untuk menggantikan Graham Potter. Lampard sebelumnya mencatatkan 187 penampilan bersama West Ham sebagai pemain dan kini tengah membangun reputasi manajerialnya setelah membawa Coventry finish kelima musim lalu. Potter menghadapi tekanan besar setelah timnya hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan pertama musim ini. Pelatih kepala Wolverhampton Wanderers, Victor Pereira, resmi menandatangani kontrak baru selama 3 tahun, mengikatnya hingga 2028. Keputusan ini diumumkan pada 18 September 2025 melalui situs resmi klub. Pereira pertama kali bergabung dengan Wolves pada Desember 2024 saat tim berada di peringkat ke-19 Premier League. Di bawah kepemimpinannya, tim berhasil bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dengan kontrak baru ini, Pereira berharap dapat membangun tim yang lebih kuat dan membawa Wolves ke level yang lebih tinggi di Premier League. Arsenal memperlihatkan perkembangan positif soal kondisi Bukayo Saka jelang duel melawan Manchester City akhir pekan ini. Menurut Stephen Smith, CEO Kidman Lab, cedera hamstring tingkat 2 pada Saka masih dalam garis waktu pemulihan yang wajar. Saka sudah mulai mengikuti latihan ringan, termasuk 15 menit sesi latihan pada Senin lalu sebelum tim bertolak ke Spanyol untuk pertandingan Liga Champions. Tim medis dan pelatih Arsenal dilaporkan lebih memilih pendekatan bertahap, memastikan Saka bisa kembali menjalani sesi penuh secara perlahan. Mikel Arteta tidak langsung kehilangan posisi sebagai pelatih Arsenal meski tim The Gunners gagal meraih gelar musim ini, demikian dikutip dari laporan jurnalis Ben Jacobs. Arsenal terakhir kali meraih trofi besar sejak menjuarai Piala FA 2019-2020. Meskipun manajemen klub akan mengadakan evaluasi di akhir musim, saat ini belum ada tekanan langsung agar Arteta segera diganti. Tim ini sudah 3 musim berturut-turut finish di peringkat kedua Premier League. Banyak pihak berharap Arsenal dapat menapaki langkah terakhir untuk meraih gelar liga pertama mereka sejak musim Invisible 2003-2004. Sir Jim Ratcliffe, CEO owner Manchester United, tiba di Carrington tempat latihan klub pada Kamis pekan ini untuk mengadakan pertemuan termasuk dengan pelatih Ruben Amorim. Pertemuan ini sudah dijadwalkan sebelumnya, namun performa buruk United menjadi agenda utama. Tim hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan pembuka Premier League, kalah 3-0 dari Manchester City, dan tersingkir dari Carabao Cup oleh Grimsby Town. Beberapa pihak menyebut jika Dewan Klub ingin ada perubahan taktis, maka perlu mempertimbangkan masa depannya. UEFA akan menyelidiki laporan bahwa seorang staf Atletico Madrid meludah ke arah penonton Liverpool menjelang akhir laga dramatis Liga Champions di Anfield. Insiden itu terjadi setelah Virgil van Dijk mencetak gol penentu. Laga memanas ketika manajer Atletico Diego Simeone mendapat kartu merah usai berdebat dengan seorang penonton yang menurutnya terus menghina selama pertandingan. UEFA kini menunggu laporan resmi pertandingan dan rekaman video sebelum menentukan apakah akan membuka investigasi formal terhadap individu ataupun klub.
FIFA merilis ranking FIFA terbaru pada Kamis. Timnas Indonesia turun 1 peringkat setelah hasil menang atas Taiwan 6-0 dan diimbangi Lebanon 0-0. Indonesia kini berada di peringkat ke-119. Dari kawasan Asia Tenggara, Thailand masih jadi tim dengan ranking FIFA terbaik. Thailand naik 1 strip ke peringkat 101. Vietnam tidak jalani FIFA Matchday pada September ini. Alhasil, mereka harus rela turun 1 tingkat ke peringkat 114. Sementara Malaysia naik 2 strip ke peringkat ke-123. Malaysia kini hanya berjarak 4 tingkat dari Indonesia di atasnya. Tim nasional Spanyol berhasil merebut kembali posisi teratas dalam ranking FIFA edisi September 2025, menggeser Argentina yang sebelumnya menduduki puncak sejak 2023 dengan raihan 1875,37 poin. La Roja unggul tipis atas Prancis dan Argentina. Hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi faktor utama pencapaian ini. Pelatih Luis de la Fuente telah membawa tim ini meraih 26 kemenangan dengan hanya 2 kekalahan dan 6 hasil imbang sejak menjabat. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.